Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2248. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kamu gila, tempat ini terbentuk oleh jatuhnya makhluk berdimensi tinggi dari klan jurang, dan tubuh makhluk berdimensi tinggi itu terhubung ke dunia jurang. Jika kamu menghancurkan tempat ini, maka itu pasti akan menyebabkan jurang berguncang dan akan menarik perhatian mereka yang ada di dunia jurang. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana kamu akan berakhir. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang meraung kaget dan marah. Ya, asal kamu membunuh bocah ini, maka aku akan menarik seranganku. Kamulah yang menghentikanku, jadi seharusnya kamulah yang mengakhirinya. Leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi meraung menengus dingin menatap Qin Chen dengan pupil mata vertikal di kepalanya. Sekarang dia hanya punya satu pikiran, yaitu menangkap Qin Chen dan membunuhnya. Dan ledakan. Serangkaian api hitam secara ajaib menghindari sungai emas leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang dan tiba-tiba muncul di belakangnya, itu melayang langsung ke arah Qin Chen. Sialan, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang pun terkejut dan marah. Dia segera berbalik dan mengangkat tangannya. Dengan suara cipratan, sungai emas pun mengalir deras menghancurkan api hitam mencoba melawan Qin Chen. Jangan buang-buang energimu. Jika tubuh asliku ada di sini, aku mungkin bisa memblokir serangan mata abadimu. Tapi apa yang kamu miliki sekarang di sini itu hanyalah tiruan klon saja. Bagaimana kamu bisa memblokirku? Kata leluhur kekaisaran mayat hidup abadi. Dia mencibir, dan setelah api hitam dikalahkan oleh sungai emas, itu nampak dengan cepat muncul kembali dari udara tipis dan sama sekali tidak dapat dihentikan. Tidak, ini masalah. Kalian berdua cepat masuk ke sungai emasku, kata leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Dia berteriak tergesa-gesa kepada Qin Chen dan Molly. Tidak apa-apa senior, biar kami saja yang melakukannya, kata Qin Chen. Dia tersenyum tipis. Dia mendengarkan dan dengan tenang melihat api kobaran hitam yang turun. Kamu yang datang sendiri? Leluhur generasi ketiga yang mendengar perkataan Qin Chen langsung tercengang. Orang-orang kuat lainnya pada saat ini juga tercengang. Saat ini Qin Chen malah menatap api hitam yang jatuh dengan mata tenang dan tatapannya tiba-tiba terfokus. Laut mati, bangkit, kata Qin Chen, dan ledakan. Kemudian yang kulihat hanyalah sungai gelap tak berujung dengan niat membunuh yang mengalir dalam sekejap menyapu dunia tak berujung dan luas. Sungai hitam yang luas ini yang tampak tidak kalah indahnya dengan sungai emas milik leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang menjulang ke langit dalam sekejap. Dan dalam hal struktur dimensi tinggi, kekuatan dimensi tinggi Kaisar Dewa Nisa jelas jauh lebih unggul daripada leluhur kekaisaran mayat hidup abadi. Dan dimensi tingginya tidak dapat melawan orang ini, akan tetapi kekuatan laut mati Kaisar Dewa Nisa senior tidak akan menjadi masalah. Qin Chen berkata diam-diam. Oleh karena itu, kali ini yang diaktifkan oleh Qin Chen adalah air laut mati paling asli dari laut mati Kaisar senior Dewa Nisa yang diperoleh Qin Chen dari dunia bawah. Ini bukan lagi sungai yang dia kembangkan olehnya. Kamu pernah menggunakan trik ini sebelumnya dan sekarang kamu berani menggunakannya lagi? Kamu tidak tahu bagaimana harus hidup dan mati, kata leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi. Dia yang telah berubah menjadi dunia api hitam tak berujung mencibir dan melihat pemandangan ini dengan jijik. Sebelumnya Qin Chen memang telah menggunakan lautan niat membunuh yang mengerikan ini dikombinasikan dengan pedang kuno hitam di tangannya untuk menahan serangan klonnya dan bahkan mengalahkan kekuatan polusi berdimensi tinggi di klonnya tersebut. Namun sebelumnya itu hanyalah kekuatan klon berdimensi tingginya, tapi sekarang ini adalah tubuh aslinya yang telah muncul, dan dia telah menggunakan teknik rahasia mata keabadian, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan bagaimana bisa itu dibandingkan dengan serangan sebelumnya?
Kalau anak ini keras kepala menolak, maka dia pasti akan mati. Hancurkan! Kincen menatap langit dan berteriak pelan, matanya tajam dan tiba-tiba dia mendorong kekuatan asli di tubuhnya hingga ekstrim dan niat membunuh kaisar dewa yang mengerikan, dan Kincen tidak dapat mengerahkannya dengan kekuatannya saat ini. Dan ketika Kincen mengerahkan dengan seluruh kekuatannya, tubuhnya yang lemah itu seperti menopang gunung besar, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk mengangkatnya, dan ledakan. Laut mati yang hitam pekat dan tak berujung itu menyimpan kekuatan mematikan yang mengerikan. Itu menyembur keluar dengan ganas, langsung menyapu ke arah kobaran api hitam yang berjatuhan di angkasa. Itu bagaikan letusan gunung berapi dan tsunami yang melanda. Sebelumnya entah Kincen berhadapan dengan leluhur organisasi naga hitam, Tuan Tianwei, atau bahkan klon leluhur klan kekaisaran mayat hidup sebelumnya, itu hanyalah mencampurkan setetes air laut mati ke dalam setiap 100 energi pedang Excalibur, dan dalam kekuatan penghancur dunia dari pedang Excalibur sebelumnya, dia telah melepaskan 100.000 energi pedang pembunuh. Namun secara total dia hanya mengerahkan 1000 tetes air laut mati. Namun kini air laut mati yang dikerahkan oleh Kincen hampir setara dengan jumlah sebuah danau, dan bukan berarti dia tidak memiliki lebih banyak kekuatan laut mati. Karena air laut mati yang ada di dunia kacau di dalam tubuh Kincen itu seperti lautan yang luas. Hanya saja dengan tingkat kultivasi Kincen saat ini, yang paling dia bisa mobilisasi hanyalah air laut mati sebanyak danau ini saja. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, itu sudah cukup untuk membuatnya terengah-engah. Jika Kincen mengerahkan lebih banyak air laut mati, maka saya khawatir itu mungkin akan menghancurkannya total sebelum dia sempat memindahkannya. Dan ledakan. Air laut mati yang luas bagaikan danau melesat naik ke angkasa. Itu melesat lurus menuju kobaran api hitam yang dilepaskan oleh mata abadi leluhur kekaisaran mayat hidup abadi. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan? Leluhur dari klan kekaisaran mayat hidup abadi mencibir, dan api hitam menghindari halangan dari leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Kemudian menembak kekosongan dan menarik serangkaian retakan kekosongan, mencoba sepenuhnya menembus sejumlah besar air laut mati yang dimobilisasi oleh Kincen dan menguapkannya sepenuhnya. Kemudian ledakan. Dua kekuatan mengerikan bertabrakan satu sama lain dalam sekejap. Langit runtuh dan bumi terbelah. Saya melihat api hitam jatuh di lautan luas yang gelap, dan uap hitam yang tak terhitung jumlahnya membumbung dengan suara mendesis seperti bola besi merah yang membara, menggelinding ke dalam panci minyak mendidih yang langsung menyebabkan ledakan. Kekuatan yang tak ada habisnya. Di kekosongan lapisan dunia virtual meledak di tempat. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Mundur, cepat mundur. Saat ini banyak pria kuat di sekitar menyaksikan kejadian ini dengan ngeri. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang tak berujung, namun mereka tidak berani untuk menatap langsung ke arah serangan ini. Mereka hanya berani mundur dengan panik. Mereka ketakutan jika terkena dampaknya. Bangun, teriak Kincen dengan marah, dan ledakan. Air laut mati bergolak dan kekuatan tumbukan yang mengerikan melanda. Tiba-tiba itu menyebabkan runtuhnya kekosongan di dunia virtual menjadi lebih jelas, dan kekosongan di sekitarnya terbakar menjadi celah-celah oleh kekuatan mengerikan laut mati, dan api hitam langsung merobek dinding membran pertahanan laut kosmik di celah yang gelap dan mengerikan itu. Seketika napas mengerikan dari jurang menyebar dengan cepat. Napas dingin ini menyapu, memberi orang perasaan mengerikan, seolah-olah mereka jatuh ke dalam gudang es, seolah-olah seluruh tubuh mereka akan membeku. Itulah kekuatan jurang. Dunia ini memang terhubung dengan jurang. Jika terus seperti ini, bukankah akan ada lorong yang ditembus yang akan mengarah langsung ke dunia jurang? Sekarang kita dalam masalah. Ya, kita dalam masalah. Kedua orang ini adalah orang gila. Saat ini banyak orang kuat di runtuhan 10.000 dewa nampak ketakutan. Mereka semua ngeri di dalam hati dan tidak bisa untuk tetap tenang. Jika pertempuran ini terus berlanjut, maka dunia ini pasti akan jatuh ke dalam jurang dan kemudian akan menjadi zona kematian yang tercemar.
Leluhur abadi, apakah kamu benar-benar berencana untuk menghancurkan dunia virtual? Kata leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Dia berteriak dengan marah. Hentikan sekarang juga. Sambil berteriak, dia melangkah maju untuk menghentikan api tulang hitam agar tidak jatuh ke laut mati, agar tidak melukai Qin. Namun pada saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba berhenti dan dia menatap pemandangan di depannya dengan ngeri. Itulah api hitam asli dari leluhur klan Kekaisaran Mayat Hidup yang nampak gagal membakar lautan gelap secara langsung. Setelah menghantam lautan gelap yang dilepaskan oleh Qin dan malah nampak saat api hitam ini bertabrakan, itu dengan cepat dimusnahkan dengan kecepatan yang mencengangkan di bawah air laut gelap yang didorong oleh Qin. Dengan sekali tiupan, api itu padam dan tidak mampu lagi menembus lautan yang gelap. Apa-apaan ini? Semua orang pun melihat pemandangan ini dengan ngeri. Bola mata mereka melotot, mereka langsung mati rasa, dan mereka tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Dan di antara semua orang yang paling terkejut adalah leluhur Kekaisaran Mayat Hidup abadi. Ini tidak mungkin. Tidak apa-apa jika leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang dapat menahan kekuatan api hitam. Lalu ini, tetapi mengapa bocah ini dapat menahannya? Dia hanyalah seorang kaisar dewa setengah langkah kecil, kata leluhur Kekaisaran Mayat Hidup abadi. Nampak dia begitu ketakutan hingga tubuhnya tidak bisa menahan rasa gemetar karena pemandangan di depan matanya benar-benar di luar pemahamannya. Itu karena air lautnya yang gelap. Pada saat ini leluhur negara kuno Tianhuang yang berada di dekat Qin menyipitkan pupil matanya. Dia dapat merasakan sifat luar biasa dari air laut mati. Dan air ini mengandung kekuatan dimensi tinggi dan strukturnya sangatlah stabil. Bahkan itu lebih unggul daripada kekuatan dimensi tinggi leluhur Kekaisaran abadi. Dan itulah sebabnya dia dapat menahan api hitam dimensi tinggi dari leluhur Kekaisaran Mayat Hidup abadi. Kata leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Dia langsung dapat melihat beberapa petunjuk. Akan tetapi matanya masih penuh dengan keraguan. Namun meskipun kekuatan air laut hitam pekat ini lebih besar dari kekuatan dimensi tinggi leluhur abadi, tapi Qin sekarang hanya berada di setengah langkah kaisar dewa. Bagaimana dia bisa sepenuhnya mengaktifkannya? Ini hanya alasan pertama. Kedua, dari mana Qin bisa mendapatkan air laut hitam pekat yang begitu mengerikan itu? Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang pun tidak dapat mempercayainya karena dalam persepsinya, kekuatan asli yang terkandung dalam air laut yang gelap ini begitu menakutkan sehingga bahkan dia sangat takut padanya. Dan ini jelas merupakan hal menakutkan yang dapat ditinggalkan oleh makhluk kuat. Tapi makhluk kuat manakah di lautan alam semesta yang memiliki kekuatan seperti itu? Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang memeras otaknya, tetapi dia tidak dapat mengetahuinya untuk sementara waktu. Dan di saat ia berpikir dalam ketakutan, kemarahan di hati leluhur Kekaisaran Mayat Hidup abadi, kemarahan melonjak seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu hanya seekor semut, aku tidak percaya, bunuh kamu. Leluhur klan Kekaisaran Mayat Hidup abadi meraung marah dan boom, boom, boom. Api hitam yang mengerikan pun terus menghantam dan terus berjatuhan di kehampaan, dan di bawah itu nampak serangannya menjadi gila dan dia ingin membakar lorong jurang laut mati yang dikendarai oleh Qin. Namun tidak peduli seberapa keras dia mendesaknya, air di laut mati itu tetap melonjak dengan dahsyat dan tidak dapat membakarnya sepenuhnya, dan air itu hanya membuat lubang di laut mati dan langsung menguapkan air hitam yang tak terhitung jumlahnya. Sebaliknya, itu lebih banyak celah lagi yang terbakar dalam kekosongan lapisan dunia virtual. Dan dari celah itu, sebuah aura dingin kembali muncul, yang mana itu cukup untuk merasuki seluruh dunia virtual. Aura dingin itu terus-menerus merembes keluar dari banyak celah tersebut. Leluhur klan Kekaisaran Mayat Hidup abadi, apakah kamu gila? Jika kamu terus melakukannya, maka dunia virtual akan benar-benar runtuh. Jika kamu benar-benar memimpin kehancuran masuk ke laut kosmik, jurang masuk ke laut kosmik, maka Kaisar abadi, kamu tidak akan bisa lolos dari hukuman berat, kata leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Dia meraung marah.